Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nindya Nurwati SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah budgeting. Izinkan Ibu kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil laporan anggaran perusahaan Risakit dan Snack yang sudah kami lakukan observasi pada bulan lalu. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Vindi Melinda dengan NIM akhir 023 dengan 4 anggota kelompok yang lain, Zanuba Arifah dengan NIM akhir 014, Muhammad Ridho Dwi Saputra 030, Rindra Yanuar 031, dan yang terakhir Atskia Gida dengan NIM akhir 298. Untuk detail laporan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian pendahuluan, Risa Cake and Snack merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya produksi kue, cake, dan snack rumahan. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2017 dan berlokasi di Jalan Rutupuro nomor 13, Gowok Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta. Lokasi ini sangat strategis karena dekat permukiman, mudah dijangkau, dan berada di area yang ramai. Dalam operasionalnya, Lisa Cake dan Snack berkomitmen menjaga kualitas dengan menggunakan bahan alami tanpa pengawet, serta menerapkan SOP pada seluruh proses produksi. Perusahaan juga menggunakan sistem Material Requirement Planning atau MRP untuk memastikan ketersediaan dan efisiensi bahan baku. Selain itu, pengelolaan keuangan dilakukan secara terstruktur melalui pencatatan digital, sehingga arus kas dan kinerja keuangan dapat dipantau dengan baik. Dengan manajemen yang rapi dan pengendalian mutu yang konsisten, Risa Cake and Snack kini dipercaya ribuan konsumen dan berbagai instansi di Yogyakarta. Penyusunan anggaran sangat penting bagi perusahaan ini karena membantu merencanakan kebutuhan produksi, mengendalikan biaya, menentukan harga jual, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Baik, selanjutnya yaitu profil perusahaan dan asumsi dasar perencanaan. Nah, pada bagian profil perusahaan dan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan anggaran tahun 2026, asumsi ini dibuat untuk memastikan setiap perhitungan anggaran konsisten dan realistis berdasarkan kondisi historis dan potensi pasar. Beberapa asumsi utama yang digunakan adalah kapasitas produksi ditetapkan sebesar 15.000 unit per bulan, dengan harga jual rata-rata produk adalah 6.000 per unit. Lalu untuk proyeksi penjualan selama 1 tahun ke depan, dengan pertumbuhan penjualan diproyeksikan 10% per tahun. Dengan kebijakan persediaan akhir ditetapkan sebesar 30% dari penjualan bulan berikutnya. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung rata-rata adalah 13.700 per jam. Dengan perhitungan dilakukan untuk periode Januari hingga Desember hingga tahun 2026. Asumsi-asumsi inilah yang menjadi dasar penyusunan seluruh komponen anggaran yang meliputi anggaran penjualan, produksi, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, hingga anggaran kas dan laba rugi. Lalu selanjutnya yaitu komponen anggaran perusahaan. Pada bagian ini, perusahaan menyusun berbagai komponen anggaran yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan kegiatan operasional selama satu periode. Anggaran disusun secara sistematis untuk membantu manajemen dalam merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengendalikan setiap aktivitas perusahaan. Dengan adanya anggaran yang terencana dengan baik, perusahaan dapat memprediksi kebutuhan sumber daya, mengantisipasi perubahan permintaan pasar, dan memastikan setiap bagian bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Komponen anggaran yang disajikan dalam bagian ini mencakup anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran biaya operasional, anggaran kas, anggaran laba rugi, serta anggaran neraca. Seluruh anggaran tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu rangkaian perencanaan yang berjalan. Baik, selanjutnya anggaran penjualan. Melalui anggaran penjualan ini, perusahaan itu dapat menentukan target pendapatan bulanan maupun tahunan, sekaligus menjadi acuan dalam menentukan jumlah produksi yang harus disiapkan. Pada volume penjualan, untuk total setahunnya mencapai 130.500. Kemudian
Harga jual per unitnya total setahunnya mencapai 72.000. Selanjutnya total penjualannya total dalam setahunnya 783 juta rupiah. Selanjutnya anggaran produksi. Dengan anggaran produksi ini membantu perusahaan menghindari kekurangan produk maupun kelebihan persediaan yang dapat menambah biaya penyimpanan. Untuk penjualannya dalam setahun totalnya 130.500. Kemudian persediaan akhir yang diinginkan totalnya mencapai 39.150. Selanjutnya total kebutuhan total dalam setahunnya mencapai 133.200.000. Kemudian persediaan awal dalam setahunnya mencapai 39.150. Kemudian produksi yang diperlukan dalam total setahunnya 130.500. Selanjutnya anggaran bahan baku. Nah, dengan perencanaan anggaran bahan baku ini, perusahaan itu dapat mengendalikan ketersediaan bahan sekaligus meminimalkan resiko kelebihan persediaan yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan. Untuk produksinya totalnya 130.500, kemudian kebutuhan bahan baku per unitnya totalnya 0,78, kemudian total kebutuhannya 8.482,5, kemudian harga per kilonya dalam setahun mencapai 288.000. Kemudian total biaya dalam setahunnya mencapai 200 230.580.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pada bagian anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini disusun berdasarkan jumlah produksi yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam proses pengolahan produk di Risa Cake and Snack, setiap unit membutuhkan waktu kerja 0,14 jam, sementara tarif upah tenaga kerja sebesar 13.700.000 rupiah per jam. Berdasarkan perhitungan selama 1 tahun, total jam kerja yang dibutuhkan adalah 18.270 jam dengan total biaya tenaga kerja langsung sebesar 250.299.000 rupiah. Anggaran ini penting untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memadai serta membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya produksi secara lebih efisien. Selanjutnya, anggaran overhead pabrik. Overhead pabrik merupakan biaya produksi tidak langsung yang menunjang kelancaran kegiatan dapur, seperti listrik dan air, pemeliharaan mesin, bahan penolong penyusutan, peralatan, serta biaya lain. Dalam 1 tahun total biaya overhead pabrik mencapai 53.040.000 rupiah. Biaya ini mengalami variasi setiap bulan. Misalnya pada bulan Desember terjadi peningkatan karena naiknya biaya pemeliharaan dan kebutuhan produksi pada akhir tahun. Anggaran overhead pabrik ini membantu perusahaan memastikan seluruh fasilitas produksi berjalan optimal dan mendukung standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, anggaran biaya operasional. Komponen yang masuk dalam biaya operasional antara lain seperti gaji staf administrasi, biaya sewa kantor, iklan dan promosi, serta biaya transportasi. Total biaya operasional selama 1 tahun adalah 85.900.000 rupiah. Biaya ini bersifat penting untuk menjaga keberlangsungan kegiatan administrasi pemasaran dan layanan kepada pelanggan sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan profesional. Selanjutnya, anggaran kas.
Anggaran kas memproyeksikan arus kas masuk dan keluar selama tahun 2026. Komponen kas masuk meliputi penjualan dan penerimaan lainnya, sementara kas keluar mencakup pembelian bahan, gaji, overhead, biaya operasional, serta pengeluaran lainnya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa saldo kas perusahaan terus meningkat setiap bulan hingga mencapai Rp342.521.000 pada akhir Desember 2026. Hal ini menandakan bahwa Risa Cake and Snack tidak mengalami defisit kas dan tidak memerlukan pendanaan tambahan. Seluruh kebutuhan dapat dipenuhi dari arus kas internal, sehingga kondisi likuiditas perusahaan berada dalam keadaan sangat baik. Dengan demikian, anggaran kas ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola keuangan secara sehat dan stabil sepanjang tahun anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kami akan menjelaskan mengenai anggaran laba rugi. Jadi, berdasarkan perhitungan anggaran penjualan, biaya produksi, dan juga biaya operasional, total penjualan bersih perusahaan Risa Cake dan Snack diproyeksikan sebesar 783 juta rupiah. Dari angka tersebut itu, perusahaan mengeluarkan harga pokok produksi sebesar 506.919 juta rupiah, sehingga diperoleh laba total sebesar 276.081 rupiah. Setelah dikurangi dengan biaya operasional yang sebesar 85.900 rupiah, maka laba usaha Risa Cake yang dihasilkan adalah sekitar 190.181 rupiah. Kemudian setelah diperhitungkan pajak penghasilan, laba bersih yang akan diterima oleh Risa Cake tahun 2026 adalah sebesar 380 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini diproyeksikan akan beroperasi dengan kondisi sangat menguntungkan sepanjang tahun 2026. Selanjutnya, memasuki anggaran neraca. Jadi, total aset yang dimiliki oleh Risa Cake diproyeksikan mencapai Rp462.521. Aset ini tuh terdiri dari kas sebesar 342 juta 521 rupiah, piutang usaha 25 juta, persediaan 15 juta rupiah, serta aset tetap setelah piutang seberat 80 juta rupiah. Pada total kewajiban perusahaan itu sekitar 10 juta rupiah yang berasal dari utang usaha. Sementara itu, modal pemilik dan laba ditahan membentuk ekuitas sebesar 452.521 rupiah. Dari neraca ini itu bisa kami simpulkan bahwa perusahaan ini memiliki struktur keuangan yang cukup sehat karena aset yang besar ini didukung oleh modal sendiri dan bukan hutang. Nah, kemudian memasuki yang terakhir, analisis dan kesimpulan. Berdasarkan seluruh observasi dan juga olah data yang sudah kami lakukan, kami dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, dari sisi profitabilitas, perusahaan Risa Cake ini diproyeksikan memperoleh laba bersih sekitar 186 juta yang menunjukkan kegiatan operasional itu berjalan cukup efisien dan mampu menghasilkan keuntungan yang stabil. Lalu dari sisi aspek likuiditas, anggaran kas ini menunjukkan saldo kas yang positif dan terus meningkat setiap bulan hingga mencapai 340 juta rupiah pada akhir tahun. Artinya ini perusahaan itu tidak perlu membutuhkan pendanaan tambahan karena seluruh kebutuhan kas itu sudah dapat dipenuhi. Lalu yang ketiga itu dari sisi efisiensi produksi dengan rasio harga pokok produksi yang hanya sekitar 64% dari total penjualan. Ini tuh menunjukkan bahwa pengendalian biaya baik itu bahan baku, tenaga kerja maupun overhead itu tetap berjalan efektif. Kemudian yang bisa kami sebutkan kembali secara keseluruhan penyusunan proyeksi anggaran tahun 2026 ini tuh menunjukkan bahwa Risa Cake ini tuh dalam kondisi sehat dan stabil dan juga memiliki peluang besar untuk berkembang. Nah, anggaran yang disusun ini menjadi alat bantu penting dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan produksi, pemasaran maupun pengelolaan keuangan di masa yang mendatang bagi Risa Cake and Bakery. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya rincian harga bahan baku untuk
harga tepung terigu per kilonya 16.000. Kemudian tepung maizena per kilonya 16.000, tepung beras per kilonya 16.000, tepung tapioka per kilonya 11.000. Kemudian soda kue per 100 gramnya itu 8.000, ragi 500 gram itu 45.000, kemudian telur per kilonya itu 28.000, kemudian margarin per kilonya itu 26.000, kemudian coklat batang 1 kilonya itu 59.000, kemudian keju per kilonya itu 92.000, susu UHT per liternya itu 17.000, kemudian gula per kilonya 17.500, kemudian coklat bubuknya per kilonya 80.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan bagian dari struktur organisasi dan pembagian tugas dari perusahaan Trisakek sendiri. Jadi di sini ada posisi sebagai owner sendiri dengan tugas untuk mengambil keputusan strategis dari perusahaan. Yang kedua itu ada bagian accounting. Di sini ada mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan salah satunya, dan di sini ada HR juga, yaitu mengelola rekrutmen, seleksi, dan pelatihan karyawan. Terus di sini ada bagian purchasing. Yang pertama kita purchasing itu berfungsi untuk mengelola pembelian bahan baku dan perlengkapan bagi si perusahaan. Terus di sini ada senior kasir juga. Senior kasir ini bertugas diantaranya memimpin dan mengawasi kinerja dari junior kasir. Terus next ada junior kasir, di sini bertugas untuk melayani transaksi pembelian pelanggan. Kemudian di sini ada driver juga dengan tugas untuk mengantarkan barang dan produk ke outlet pelanggan atau yang sesuai dengan jadwal pastinya. Di sini ada save the party juga yang bertanggung jawab atas proses pengolahan makanan agar sesuai dengan SOP yang ada. Terus selanjutnya ini ada asistensi DP juga, itu membantu dalam mempersiapkan bahan dan proses produksi. Terus selanjutnya di sini kita ada baker. Baker itu tugasnya seperti biasa mengolah dan membuat produk bakery sesuai resep. Terus kemudian ada helper, ini membantu proses produksi mulai dari persiapan bahan hingga ke step pengemasan. Selanjutnya ada steward, yaitu bertanggung jawab terhadap kebersihan seluruh area dapur. Next. Oke, di sini masuk ke lampiran yang ketiga, kita ada jadwal produksi tahunan. Untuk bulan Januari sendiri, produksi yang diperlukan itu sebanyak 9.000 unit. Bulan Februari kita memerlukan 10.350 unit. Bulan Maret kita memerlukan 13.050 unit. Bulan April diperkirakan kita memerlukan 11.100 unit. Selanjutnya bulan Mei kita memerlukan 9.000 unit. Bulan Juni kita diprediksi akan menghasilkan 9.300 unit. Bulan Juli kita akan memproduksi sebanyak 10.300, bulan Agustus 10.400, bulan September sejumlah 9.000 unit, bulan Oktober sejumlah 9.900 unit, bulan November sejumlah 13.800 unit, dan yang terakhir bulan Desember diperkirakan Trisakek akan memproduksi sebanyak 15.300 unit. Nah, ini berikut kami melampirkan foto observasi lapangan dari kami Trisakek. Next. Oke, yang terakhir di sini ada lampiran 5 pembagian tugas dari masing-masing anggota kami sendiri. Yang pertama, saya sendiri Zanuba Arifa melakukan job desk, ada observasi, olah data, penyusunan lapangan, serta wawancara dari mitra. Terus selanjutnya ada Vindi Melinda dengan job desk, observasi, olah data, penyusunan laporan, serta wawancara mitra. Kemudian ada Muhammad Ridwi Saputra dengan job desk, observasi, olah data, menyusun laporan, wawancara mitra, dan dokumentasi. Selanjutnya Rindra Yanuar dengan job desk, penyusunan laporan, dan yang terakhir Askia Jida Maharani dengan job desk, mencari mitra UMKM, observasi, olah data, penyusunan laporan, serta wawancara mitra. Baik, Ibu Nidia, kurang lebih seperti itu laporan keuangan Trisakek and Snack yang sudah kami olah datanya. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.